hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Made Sekeren Karang hari ini kembali hadir dalam dialog perempuan Bali Bicara. Pemirsa, salah satu poin dari visi dan misi Gubernur Bali Nangun Satkersi Loko Bali adalah memperkuat kedudukan tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan kerama Bali yang meliputi parhayangan, kemudian pawongan dan pelemahan, serta pembangunan dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Tentunya 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan subtema kita hari ini yaitu perekonomian adat Bali. Kita akan bahas bersama beberapa narasumber. Ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Putri Koser, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Made. Sehat selalu Ibu? Sehat. Waduh, ini baru lagi nih. Oh, ini desain teranyar. Ini baru kemarin dirancang oleh Body and Mind untuk fashion show yang Ibu adakan di GWK. Baik, ini ada hubungannya kah dengan akan kita bahas perekonomian adat Bali karena memiliki kearifan lokal ini Bu? Betul. Kan dengan sistem yang bagus, kemudian diimplementasikan dengan kontrol yang bagus, itu akan mengangkat semuanya. Ini terbukti, jadi sistemnya belum sempurna aja jalan, di hilirnya udah, di tengahnya udah. Jadi para pelaku ekonomi, baik itu di kerajinan, kuliner dan lain sebagainya, itu mulai menggeliat karena hilirnya dijaga dan dikembangkan oleh Bapak Gubernur. Jadi hilirnya secara adat juga kita jaga. Jadi adat istiadat tradisi itu dibangkitkan lagi oleh Bapak Gubernur. Jadi kita diharapkan untuk menjaga kelestarian. Nah, sekarang para desainer kan semua kembali ke kearifan lokal yang kita miliki dengan tenun-tenun. Kan orang tidak menyangka desainnya sangat modern, tetapi berbahan kain tenun tradisional. Jadi kan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari para pelaku dan penenun perajin yang ada di Bali. Baik, Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana perekonomian adat Bali ini sendiri, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Dr. DRH Imade Damriase MS. Beliau adalah koordinator kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof? Sehat Selalu ya? Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Busananya Prof keren juga. Hijaunya sejuk matanya memandang ya. Terima kasih Prof. Dan ini yang paling tradisional ujung, Bali. Baik, yang paling ujung ini sudah pernah ketemu dengan saya juga, ada Dr. Igede Made Sadguna SE MBA DBA. Beliau adalah kelompok ahli pembangunan pemerintah Provinsi Bali bidang perekonomian, kerjasama dan investasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sadguna, apa kabarnya? Sehat sekali? Bicik kena. Sehat ya? Baik. Ini kita Made, berwarna-warni ini. Iya, Made tahu nggak bedanya antara punya Made, punya Ibu, Bapak sama, dan itu? Kalau tekniknya yang berbeda. Tekniknya yang berbeda. Kalau itu ngendek, diikat. Nah, jadi tajam motifnya. Kalau ini dengan airbrush yang sedang berkembang saat ini. Kalau ini endek, kalau ini endek. Nah, begitu. Ibu jadi banyak tahu karena sering bergaul dengan orang. Teknisnya Ibu. Ambasadornya UMKM Bali nih ya Ibu. Sekarang Ibu tahu Made ya? dengan memegang begini, oh ini per meternya sekian. Gak toko nih Ibu nanti ya. Ibu kan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dengan program aksi sosial dan sosialisasinya yang ya bisa dikatakan ini sering sekali mengunjungi beberapa daerah di seluruh Bali. Bagaimana Ibu melihat situasi atau kondisi masyarakat kita saat ini, Bu? Ya, artinya begini, masyarakat kita kan itu tipikalnya sesungguhnya yang sangat manut dengan para pemimpinnya di pemerintahan. Jadi potensi-potensi di Bali itu sangat besar. Jadi sekarang maukah kita seorang pemimpin benar-benar fokus memikirkan
Karena Ibu yakin ketika kita fokus, kita akan menemukan dan mencarikan solusi bagi permasalahan-permasalahan, terutamanya permasalahan ekonomi di Bali. Jadi Ibu berpikir ketika hadir seorang pemimpin yang menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang gitu. Jadi kita adalah pejuang masyarakat kecil dan memikirkan perjuangan kita berkelanjutan untuk semaksimalnya kesejahteraan masyarakat. Dan juga dengan intelektual yang kita miliki, kita pikirkan masak-masak, kita pikirkan dengan baik apa sesungguhnya yang harus kita perjuangkan. Jadi nak Bali nikang nike pangten gang sarang tindak kuangan daya. Jadi intelektual dari para pejabat, dari para pemimpin itu sangat dibutuhkan saat ini. Karena apa? Arus pengaruh teknologi yang begitu cepat, arus dari luar perkembangan perekonomian negara-negara lain juga berpengaruh. Nah, kita bagaimana menjaganya supaya kita tidak potensinya besar tapi termarginalkan kita gitu loh. Jadi misalnya Bali sangat banyak punya kain, Bali sangat banyak punya hasil-hasil bumi, tetapi kemudian itu tidak berarti apa-apa karena ditimpa oleh sistem yang kemudian membuka pintu banjir, kita akan produk-produk luar yang kualitasnya gak jelas, dan itu berarti secara perekonomian kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita yang ada di daerah. Nah, karenanya Ibu berkepentingan sekali sebagai Ketua Tim Penggerak PKK untuk menyampaikan hal ini, mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur beserta jajaran beliau. Jadi untuk membuatkan semacam blueprintnya tidak hanya terkait ekonomi, tetapi hal-hal yang lainnya juga, tidak hanya saat ini, tetapi juga 100 tahun kemudian seperti itu. Nah, tapi kan Ibu nggak punya ilmunya, makanya Ibu ingin mensosialisasikan dengan cara apa? Ibu hadir ke televisi, radio, dan Ibu dampingi beliau-beliau yang memang sehari-hari itu duduk memikirkan itu bersama Bapak Gubernur. Jadi kan yang sudah paham betul apa yang harus disampaikan. Nah, kali ini biasanya Ibu hadir di televisi itu menyampaikan tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang sudah disusun oleh Bapak Gubernur. Itu nanti Prof. Damri yang akan menyampaikan. Biasanya kita masuk ke salah satu dari subnya itu, apakah terkait dengan budaya, ekonomi, energi begitu. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sistem perekonomian adat Bali. Itu beliau yang nanti akan menjelaskan. Ibu dan Bapak-Bapak, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur, bangga dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur, bangga dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan subtema kita yaitu perekonomian adat Bali. Ibu izin saya langsung saja ke Prof. Damri ya. Prof, ini yang luar biasa sekali dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali, Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster. Kenapa Bapak melihat bagaimana cerminan ekonomi Bali saat ini sehingga perekonomian adat Bali menjadi salah satu yang bisa dikatakan poinnya di 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini Niki sendiri, Prof. Oke, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke sana mungkin barangkali berkali-kali perlu kami sampaikan. Lengkapnya visi pembangunan Bali adalah Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan sekarang kita sudah berada pada Bali era baru. Di awal tahun 5 tahun yang lalu menuju sekarang sudah Bali era baru. Nah, apa tanda-tandanya kita berada di Bali era baru? Inilah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, dari 44 tonggak ini secara garis besar dibagi jadi 3 bagian untuk alam, manusia, dan kebudayaan. Nah, hari ini kita diskusi terkait dengan perekonomian adat Bali. Nah, ini ada 2 aspek, aspek manusia dan aspek alam.
dan juga aspek budaya ini terintegrasi dengan sistem perekonomian adat Bali. Dan sebelum masuk ke sana perlu saya sampaikan Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali, beliau sering menyampaikan 2 tahun sebelum beliau ingin jadi gubernur sudah membaca berbagai referensi persoalan-persoalan apa yang harus dilakukan, diselesaikan terkait dengan pembangunan Bali ke depan. Jadi salah satu yang beliau menjadi perhatian serius adalah terkait adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal. Nah ini ada di desa adat. Jadi desa adatlah sebagai tempat untuk memelihara dan menjaga adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Nah di samping itu juga beliau melihat bahwa selain menjaga kearifan lokal, adat, tradisi, seni, dan budaya juga punya tugas yang berat di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian beliau melihat juga bahwa di desa adat itu ada potensi ekonomi yang harus dibangun dan dikembangkan. Jadi oleh karena itu di dalam rumusan visi misi beliau adalah penguatan tugas dan wewenang dan fungsi desa adat. Nah tentu di sana tidak terlepas dari perekonomian desa adat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Nah oleh karena itu ada 2 konsep terkait dengan ekonomi yang beliau sudah luncurkan. Yang pertama adalah ekonomi Kerti Bali. Ini adalah konsep ekonomi konvensional dan ini diadopsi oleh Bappenas untuk merumuskan transformasi peta jalan ekonomi Kerti Bali yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor yaitu sektor pariwisata tetapi juga sektor-sektor lainnya seperti pertanian dalam arti luas, kemudian kelautan dan perikanan, sektor industri, kemudian IKM, UMKM dan koperasi, kemudian ada sektor ekonomi kreatif dan digital, juga yang terakhir adalah sektor pariwisata. Bukan berarti mengesampingkan pariwisata, tetapi bagaimana pariwisata ini bisa memperkuat sektor-sektor yang lainnya. Itulah prinsip dari ekonomi Kerti Bali. Nah, bagaimana implementasinya di desa adat? Ya, dibuatlah konsep perekonomian desa adat Bali yang terwujud dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2022. Ini nomor perdanya sama, kalau perda 4 tahun 2019 adalah tentang desa adat di Bali. Kemudian kalau perda 4 tahun 2022 adalah bage usaha paduan desa adat. Jadi inilah lembaga ekonomi desa adat yang ada di Bali yang nanti secara rinci beliau yang akan bisa menyampaikan saat ini apa saja yang sudah dibangun terkait dengan sistem perekonomian desa adat. Ya, Prof, membangun perekonomian adat Bali ini apakah salah satu solusi untuk membangun kembali perekonomian Bali? Ya, bukan ini kita harus punya konsep yang orisinil terkait dengan di berbagai sektor. Jadi pengalaman saya pernah bersama dengan Pak Gubernur ke New York dan Washington DC. Beliau menyampaikan di beberapa lembaga dunia terkait dengan konsep pembangunan Bali dengan Nangun Satketilo ke Bali. Dan salah satunya adalah mengembangkan sistem perekonomian yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia seperti green economy, blue economy, circular economy. Malah kita jauh lebih komprehensif punya konsep perekonomian dari apa yang kembangkan di negara-negara maju. Baik, saya ke Pak Gede niki. Pak Gede, kalau kita berbicara tentang apa perekonomian adat Bali niki sendiri, tentunya ada sektor. Apa saja sih sebenarnya sektor perekonomian Bali Bali saat ini dan pusat keunggulan ekonomi Bali? Dia melihat begitu latar belakangnya, Jadi di desa adat itu ada potensi dan peluang ekonomi yang cukup besar untuk Bali. Nah selama ini lebih banyak investor dan para pendatang yang memanfaatkan itu. Mungkin karena kita tidak menyadari itu. Sehingga di sisi lain karena adanya kekuatan ekonomi dari luar yang menggarap itu, memanfaatkan itu, keramo kita agak terpinggirkan. Satu persatu pasarnya mulai dikuasai oleh
pihak lain kan gitu. Nah baru setelah Pak Koster jadi gubernur melihat masalah itu beliau. Gitu. Jadi setelah dulu Profesor Dr. Bagus Mantro bikin LPD untuk memperkuat desa adat, kemudian selanjutnya Pak Iwan Koster melihat permasalahan itu, melihat ada masalah di situ, ada potensi. Kemudian beliau punya gagasan bahwa kalau dulu hanya jargon saja di masyarakat bahwa desa adat adalah bentengnya Bali, tapi faktanya benteng ini sudah keropos gitu. Jadi bisa dikatakan marama kesiap nih King ya? Iya, udah pulas benteng ini. Nggak ada penjaganya. Iya, setelah Pak Iwan Koster melihat ini benteng ini harus dihidupkan, dibangunkan dia. Nah, jadi Perda 4 tahun 2019 itu salah satu idenya adalah memperkuat desa adat di segala bidang gitu. Nah, salah satu bidangnya adalah bidang ekonomi. Harus lakukan penguatan ekonomi dan ini dari kajian Pak Gubernur memang kemungkinan kita menggarap itu besar karena apa? Sesuai dengan teorinya Ernest Renan itu desa adat itu mempunyai wewidangan wilayah kalau teorinya Ernest Renan. Mempunyai penduduk, kita Keramo, mempunyai tata pemerintahan. Satu-satunya di Indonesia yang utuh tiga ini di Bali. Itu sehingga memenuhi syarat lah di Perda 4 itu muncul tata pemerintahan adat dibangun sebagai suatu sistem besar dalam kerangka tata pemerintahan NKRI. Begitu Pak Karang. Jadi itulah kemudian saya ikut dan teman-teman lain membantu Pak Gubernur mewujudkan ini benteng ini harus dilakukan penguatan, salah satunya di bidang ekonomi karena penguatan di bidang ekonomi ini menjadi prasyarat bagi penguatan bidang-bidang lainnya, sosial, budaya dan lainnya gitu. Karena kalau ekonominya lemah, gimana kita mau melakukan penguatan bidang lain? Gitu. Baik, berarti Bapak Gubernur melihat peluang ke depannya. Melihat potensi dan peluang. Iya, itu besar ini. Iya. Itu potensi dan peluang. Yang kita banyak nggak ngeh karena selama ini kan desa adat sebelum Pak Koster bikin Perda 419 itu desa adat lebih banyak ngurusin nak mati, nak nganten gitu kan. Nggak mikir ekonomi, ngurusin ekonomi nggak kepikir mereka gitu. Nah kita sekarang baru ada kesadaran di bawah komando Pak Gubernur. Pak Gubernur secara politik menyiapkan fondasi hukumnya gitu sehingga memungkinkan kita membangun sistem supaya apa yang kita kerjakan nanti sustainable dia. Kalau tanpa sistem nanti angan-angan ayam nanti hilang dia. Tapi kalau udah bangun sistem dia solid. Gitu. Nah kita sudah ada pelaku ekonomi di bidang sektor keuangan yang namanya LPD. Itu adalah lembaga ekonomi yang bergerak di bidang keuangan, sektor keuangan. Dia sebagai sumber pembiayaan. Nah, Pak Koster sekarang membangun sektor lainnya. Ini kan kayak mata uang ini, sektor keuangan, sektor real. Kegiatan ekonomi itu ada di sektor real. Selama ini tidak tergarap. Dengan Perda 419, Pak Gubernur kemudian menghidupkan sektor real dengan membentuk BUPDA itu. BUPDA itu holding. Nanti holding ini mempunyai anak-anak usaha yang bergerak di 3 bidang. Bidang produksinya macam-macam, bisa pertanian, industri, macam-macam. Kemudian bidang distribusi atau perdagangan, ya kayak kita sudah punya tradisinya, punya warung pasar tradisional, kita punya Dewi Melanting di situ, sudah ada kita warisannya, tinggal kita kuatkan lagi, gitu menjadi kelembaga. Dan yang bidang ketiga jasa, gitu. Nah ini sekarang dalam proses Perda 4 2022 sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur, yaitu landasan hukum untuk membentuk BUPDA dan anak-anak perusahaannya. Jadi penguatannya real nih dalam sistem, gitu. Dalam sistem ini. Gitu. Izin Bapak BUPDA ini kan api. BUPDA baga usaha perduan desa adat. Jadi kan bisnis holding. Pemirsa ada yang apa itu BUPDA ya? Nah, Nika yang berarti ada nanti ke depannya dengan apa yang sudah dilakukan dengan sistem perekonomian adat Bali Niki sendiri, berarti kita berbicara tentang tantangannya, Pak Satguna, Pak Gede, untuk mengelaborasi nilai-nilai adat, agama, budaya Bali secara modern sehingga antara tradisi dan modernisasi bisa berjalan seiring secara harmoni, seperti itu kan? Betul. Jadi yang membedakan BUPDA dengan badan atau lembaga usaha lainnya yang komersial,
Bupda ini didasari oleh nilai-nilai adat budaya dan agama. Itu menjadi karakternya dia. Itu misalnya catur prusarta kita jabarkan di situ. Kemudian ada nilai-nilai lokal seperti segilik selulung sebayang take. Itu nanti dimanifestasikan dalam teori ekonomi menjadi kolektif komunal ekonomi. Jadi ekonomi komunal. Jadi ekonomi komunal ini kan pemiliknya kita secara komunal. Kramo lekat langsung jadi pemilik RPD dan Bupda dia. Itu. Kalau ini tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Jadi melekat di desa adat dia. Begitu. Nah, itu kepemilikannya komunal, pengelolaannya juga komunal. Berbasis pararem. Jadi harus Kramo yang lola. Nah, tantangannya tadi Pak Karang menanyakan memang tantangan besar karena ini pertama suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru. Apapun yang baru akan menjadi. Bukan hanya di Bali Pak, mungkin di dunia baru itu. Di Indonesia jelas baru. Baik. Ya, bahkan nah tantangannya memang artinya it needs to tango kan gitu kalau orang Barat bilang. Jadi Pak Gubernur nggak bisa sendiri sudah menyediakan landasan hukumnya, fasilitasi berbagai macam program. Tapi kalau masyarakatnya tidur ya nggak bisa terjadi apa-apa. Jadi perlu dukungan masyarakat mengimbangi upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, diimbangi oleh partisipasi masyarakat. Baru terwujud sistem ini. Jadi bisa dikatakan ini peran aktif masyarakat Bali juga. Ya, khususnya prajuru desa adat. Prajuru desa adat. Ya. Jadi kan tata pemerintahan di desa adat kan prajuru. Tata pemerintahan konvensional Pak Gubernur. Kan? Nah ini harus, lembaganya sudah ada MDA, lembaga puncaknya. Nah inilah koordinasi mewujudkan sistem perekonomian adat. Itu Pak Karang. Gitu. Jadi tantangannya di tingkat individual harus ada perubahan mindset. Harus ada keinginan untuk mandiri orang Bali ini. Itu jangan ngemis saja atau jangan menggantungkan nasib pada orang lain. Keliru itu. Kita sendiri yang harus menyelamatkan. Itu yang diajarkan oleh Bung Karno kan. Trisakti Bung Karno. Mandiri di bidang perekonomian. Gitu. Peran aktif masyarakat Bali sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM khususnya juga masyarakat Bali seperti apa Pak Ya Gede? Itu kita sudah canangkan karena kita lihat persyaratannya untuk prajuru, persyaratannya apa, untuk pengelola Bupda, persyaratan kaliannya apa. Kita sudah kaji semua. Kita sudah siapkan melalui Dinas Pemasarakatan Masyarakat Adat PMA bekerja sama dengan MDA sudah menyiapkan modul-modul pelatihan kerjasama juga dengan UNHI. Jadi kita juga tenaga dosen muda itu kita libatkan dalam proses seperti sekarang misalnya menyiapkan sistem akuntansi adatnya yang agak berbeda dengan sistem akuntansi konvensional. Karena masuk nilai-nilai budaya di situ. Itu misalnya Panco Yadnyo di konvensional nggak ada itu, biaya Banten nggak ada itu. Nanti di akuntansi adat ada itu. Baik. Pak Gede, Prof, Ibu Putri, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Seputar tentunya tentang perekonomian adat Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan subtema kita yaitu perekonomian adat Bali masih menjadi topik kita di dialog perempuan Bali Bicara tentunya. Saya ke Pak Gede Malih. Pak Gede, kalau kita berbicara tentang lembaganya, lembaga kemudian Bupda, ini ada bedanya dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya tentunya. Apakah boleh punya usaha di Bupda itu sendiri Pak Gede? Dengan adanya pengakuan negara melalui Perda, itu Badan memang usaha Paduan Desa Adat. Ya, diakui sebagai lembaga ekonomi adat. Negara mengakui dengan Perda itu sehingga nanti desa adat itu boleh mempunyai perusahaan melalui Bupda. Jadi Bupda akan membentuk anak-anak perusahaan, misalnya di bidang produksi, misalnya kalau dia mau mandiri, ada ketentuan mengenai pengelolaan sampah. Nah,
ini Bupda bisa membentuk anak perusahaan mengelola sampah. Jadi sampah itu misalnya kan dari rumah tangga berbasis sumber gitu, nanti anak perusahaan Bupda ini ngolah sampah itu menjadi pupuk misalnya, ngolah nanti memelihara maggot gitu. Nah karena ini sistem seluruh Bali, produksinya bisa besar, gitu, sehingga bisa memenuhi istilahnya 4K itu dalam bisnis itu, kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan koneksitas, akses pasar. Nah kalau kita sekarang parsial gitu, nggak bisa ekspor, hanya bisa sekian kilo, nggak bisa ekspor, butuh sekian ton. Nah kalau seluruh Bali ada Bupda semuanya ngelola sampah, bikin maggot, kita bisa menghasilkan berapa ton maggot itu, bisa ekspor ke Perancis, itu pasarnya ada, gitu. Nah makanya perlu sistem. Kalau sendiri-sendiri nggak akan terjadi itu, gitu. Hanya desa adat sehebat apapun sendiri nggak bisa dia memenuhi 4K itu. Tapi kalau kita dalam sistem Bupda seluruh Bali produksi itu, mengelola sampah, menghasilkan pupuk organik misalnya. Kalau seluruh sampah seluruh Bali dikelola kan kapasitasnya tinggi itu. Investor datang kerjasama mau dia, gitu. Kalau sekarang hanya kerjasama dengan 1-2 desa adat, investor nggak tertarik itu, nggak bisa, ekonomi soft skill-nya nggak tercapai. Tapi kalau seluruh Bali itu, kita ini investor pasti akan datang kerjasama dia untuk bikin pupuk organik misalnya. Ini baru satu contoh bidang usaha produksi yang bisa dikelola oleh Bupda. Nah, bisa juga nanti pasar misalnya. Sekarang kita desain 3 model pasar. Ada pasar tradisional, kita modernisasi walaupun pasar tradisional, pekan-pekan milik desa adat itu. Kemudian pasar modern seperti mat-mat itu. Kemudian ada pasar Pancayatnya namanya. Sudah ada yang jadi di Gianyar, sudah ada. Pasar Pancayatnya. Pasar Pancayatnya itu misalnya jual banten-banten, jual alat-alat sembahyang, nyewakan kursi kalau ada orang mau kerja, dan ini potensi yang selama ini malah pihak lain yang lola gitu. Nah, sekarang kita Bupda membuat anak perusahaan sehingga manfaatnya itu semua kerama. Gini Pak Karang, kalau sistem ini jadi, otomatis terjadi peningkatan kesejahteraan dan juga pemerataan. Gitu, karena semua kerama dapat manfaat. Perjuru juga nanti desa adat punya sumber pembiayaan, tidak hanya tergantung pada bantuan pemerintah, tapi punya sumber pendapatan sendiri, sehingga bisa memenuhi untuk pengembangan SDM-nya, untuk melaksanakan odalan misalnya Trikayangan, juga menggaji prajuru, membiayai kehidupan Sulingge, Serati dan sebagainya, pemangku. Itu arahnya. Baik. Baik, Prof, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali kan disebutkan di dalamnya ada ideologi dan sistem perekonomian adat Bali yang juga sekaligus merupakan strategi dasar untuk memperkuat keberadaan dan peran desa adat. Ini ada hubungannya kah dengan perekonomian adat Bali juga yang menjadi perhatian Bapak Gubernur? Ya, yang jelas ini kan apa disampaikan oleh Pak Made tadi, tidak hanya desa adat itu bergerak di bidang adat, tradisi, seni dan budaya, nganten, meninggal dan sebagainya, yang perlu diperkuatkan kesejahteraan dari desa adat ini. Nah, kesejahteraan ini harus dibangun dengan kekuatan ekonomi kan gitu. Sehingga bisa terwujud desa yang trisakti. Jadi berdaulat di bidang politik. Jadi aweg-aweg perarem itu dibangun oleh desa adat itu, kemudian berdikari bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi pondasi selain ideologi juga sektor ekonomi ini penting. Jadi jangan sampai sektor kita sibuk di bidang adat, tradisi dan budaya, ekonominya dimainkan orang lain. Nah di samping juga Pak Koster sebagai Gubernur Bali melihat bahwa Bali ini kan pasar sebenarnya. Dengan Bali sebagai destinasi pariwisata, ini pasar. Nah, kalau pasar ini bisa digarap dari desa adat, maka luar biasa ini kekuatan perekonomian adat Bali. Karena regulasinya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian sistemnya juga sudah dibangun. Fasilitasi dari pemerintah sudah. Nah, sekarang kan tinggal partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk mendukung hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Misalnya tadi disampaikan yang paling berat kan di sektor SDM, Pak Made ya. Jadi bagaimana kita membangun SDM yang profesional dalam pengelolaan perekonomian adat ini. Maka salah satu yang harus berperan adalah perguruan tinggi. Nah, kami di Universitas Hindu Indonesia ini lihat sebagai potensi dan peluang. Jadi bisa dikatakan ini pelibatan kaum Yowana juga sangat kaum Yowana kemudian menjadi perhatian. Ya, kita siapkan pendidikan yang memang punya kekhasan tata kelola bagi usaha paduan desa adat. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kurikulum yang kita miliki ini bisa satu-satunya Pak Made. Ya, satu-satunya di dunia. Yang berbasis kearifan lokal. Jadi kita tidak lagi terlalu banyak mengadopsi teori-teori yang belum tentu cocok dengan kondisi kita. Kita ciptakan teori yang memang dari kekuatan yang kita miliki. Ini sebenarnya prinsip Nangun Satkertilo ke Bali, membangun Bali dengan kekuatan yang kita miliki, bukan membangun Bali dengan kekuatan luar. Bisa dikatakan juga dengan seperti yang disampaikan Pak Made atau Prof tadi, peran serta masyarakat Bali, kemudian upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM khususnya dalam pengetahuan hukum adat, kemudian manajemen bisnis dan penguasaan teknologi digital juga diperlukan saat ini, Pak Made? Ya pasti. Jadi kita ke depan kan menghadapi era yang namanya era VUCA. VUCA itu volatile, V-nya, kemudian U-nya itu uncertainty, C-nya itu complexity, A-nya ambiguity. Kita sudah masuk di situ. Kita kuncinya hanya satu, kualitas SDM. SDM yang mempunyai multi skill, tidak cukup hanya satu skill, karena kita harus bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang VUCA itu. Sehingga SDM Bali, dan itu sudah ada di programnya Pak Gubernur, mengembangkan manusia Bali unggul. SDM Bali unggul. Itu akan kita garap nanti. Pak Gubernur sudah melihat kebutuhan itu. Memang nanti kuncinya di samping memang sistem perkembangan adat Bali ini memerlukan banyak SDM profesional. Nah itu kita sudah arahnya di situ, menyiapkan keahlian apa saja yang dibutuhkan. Kemudian misalnya 3 bidang itu produksi, perdagangan, dan jasa. Itu sudah kelihatan. Untuk produksi perlu keahlian teknis produksi. Misalnya beternak lindung itu seperti apa yang produktif dan efisien. Nah, perlu keahlian teknis itu. Nah, kita kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Bali. Ngubuh babi yang berkualitas seperti apa tekniknya. Seperti ini kok. Begitu juga di perdagangan mengelola warung tradisional atau pasar tradisional, pasar modern, dan Pancaya ini seperti apa manajemennya. Ini perlu dikembangkan. Nah ini Yowana sudah kita mulai. Kita minta desa adat itu untuk menyiapkan Yowananya. Kita akan bina mereka. Kita akan dampingi mereka untuk menumbuhkan keahlian itu. Tadi sebelum lupa menarik tentang pasar itu, Bali unik. Tapi tidak banyak orang bisa melihat bahwa unik apa Bali itu? Dalam hal pasar di samping pasar lokal kita, pasar dari tempat lain datang ke Bali. Jadi pasarnya datang. Biasanya kan dalam ekonomi itu barang mencari pasar, kita ekspor kan. Ini pasarnya datang ke Bali, turis itu. Yang lebih luar biasa lagi, nanti di Bali itu menjadi pilihan terbaik untuk work from Bali. Ini menjadi tren setelah COVID. Sekarang sudah ada lebih 50.000. Nah kita harus siapkan desa adat ini untuk menangkap. Jadi kan tadi sudah bilang Pak Gubernur mengelola 2 sistem ekonomi. Sistem konvensional yang sudah ada dikerjakan oleh OPD itu. Sekarang sistem perekonomian adat. Baru 1 OPD. PMA aja. Itu berat sekali bebannya. Sehingga orang Bali punya 2 jalur nanti untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur. 2 jalur konvensional dan jalur adat. Nah ini suatu hal yang baru, butuh waktu memang, terutama butuh komitmen dari masyarakat. Komitmen dari masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang komitmen dari masyarakat, kemudian pelibatan masyarakat, termasuk juga Yowana. Nah, Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK berarti ada peran PKK sendiri, Bu, untuk meningkatkan inovasi, kemudian kreativitas guna meningkatkan daya saing tersebut, Ibu, di era digital seperti sekarang. Sangat, karena PKK kan penggerak. Jadi sebagai tugas mitra PKK, kerja pemerintah juga. Betul. Jadi tugas kami adalah hadir untuk menggerakkan. Tapi sebelum mereka bergerak,
kan mereka harus mendengarkan dulu apa itu. Lalu setelah mereka dengar, mereka resapi, mereka pahami. Terus kemudian masyarakat lalu menyetujui, oh ya itu begitu ya, jadi saya harus bagaimana? Nah, beri kembali ke pemahaman bahwa masyarakat itu punya tanggung jawab dari tempat dan pijakannya masing-masing. Masyarakat, komponen masyarakat dan pemerintah ini harus bersinergi. Pemerintah tugasnya apa? Membuatkan pola atau sistem, memfasilitasi komponen masyarakat itu bergerak. Nah, di situ motornya mereka bergerak, masyarakat ikut mendukung. Jadi masyarakat yang dalam artian mereka di rumah ada juga posisinya di mana. Nah, ketika mereka sudah memahami, lalu yang kita butuhkan adalah untuk bisa melaju seperti yang disampaikan beliau kan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia Bali memang perlu ditingkatkan. Caranya mengubah perilaku mereka. Jadi mereka harus lebih kepo. Nah, jadi ingin belajar selalu. Kalau Ibu sekarang satu contoh, Made, misalnya, ya, jadi satu orang harus punya talenta yang multi, jadi tidak hanya satu. Sekarang talentanya bikin ukir-ukiran. Ketika dia akan menjual, dia jiwa entrepreneurnya harus terasah. Tetapi ketika kita mengajak mereka untuk supaya tidak karya-karya mereka itu tidak hilang begitu saja, kemudian bisa mendatangkan kesejahteraan bagi komunitas mereka para pengrajin, diajak diberikan ilmu. Jadi sumber daya itu bukan sumber untuk menimbulkan daya-daya gitu kan. Nah, iya kan? Jadi Made ketika Ibu pameran, ini contoh Bapak, kita yang ajak para pengrajin itu pameran. Ketika akan edukasi, misalnya Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan profesionalnya di bidang manajemen atau teori kepemimpinan, entrepreneurship. Kemudian yang dari partner-partner kerja Ibu dari mall misalnya balimall.id itu mengajak untuk memahami tentang digitalisasi. Ketika akan mengedukasi itu mereka lalu banyak bilang saya ada odalan, saya ada melayat, saya ada ini. Kenapa berkelit dari ilmu yang akan kita berikan, padahal sesungguhnya itu ilmu kalau orang paham betul, dia berani membayar banyak, gitu, membayar yang besar untuk dapatkan ilmu. Ini diberikan gratis, menghindar. Artinya kan susah untuk diajak maju. Nah, yang begini-begini harus kita jauhkan dari perilaku kita di Bali. Jadi kalau kita tidak ingin tertinggal, orang sudah lepas landas, kita tertinggal di landasan, ya udah goodbye, nanti kan kesempatan-kesempatan yang bagus nggak bisa kita kejar. Akhirnya sistem dan pola yang dibuatkan begitu bagus teronggok begitu saja tanpa partisipasi aktif masyarakat. Ya, jadi dengan mereka paham lalu mau bergerak, kemudian mereka pasti akan berusaha meningkatkan kapasitas dirinya dari pijakannya. Saya sebagai masyarakat seniman atau para pengrajin, apa yang harus saya lakukan dengan sistem ini? Apa potensi saya juga masyarakat adat, kerama adat, potensi apa yang ada, kesempatan apa yang harus saya raih, kan seperti itu. Jangan misalnya Pak Gubernur sekarang bikin aturan tiap hari Selasa pakai endek, gitu. Kita diam. Saat hari Kamis pakai pakaian adat. Yang bisa jahit kebaya, bisa jahit kamen, baju udang, diam. Akhirnya apa? Itu dari luar yang datang ke sini. Kita jadi konsumen. Artinya apa? Peluang dan pasar kita kan diambil. Kita yang bikin aturan, mestinya kita yang memanfaatkan kesempatan itu. Gitu. Ini terbalik. Beberapa kasus Ibu lihat seperti itu. Jadi begitu endek meningkat, ya datangnya suplai endeknya dari luar. Para pedagang juga yang melakukan itu. Sehingga endek produksi Bali akhirnya hilang, hampir hilang, belum hilang. Yang datang endak-endakan. Endak-endak dan songket-songketan. Jadi begitu. Jadi dengan melakukan sesuatu yang baik dan benar menurut sistem dan pola, itu kita dapat melakukan dua hal, perekonomian yang sama rata sama rasa kita di Bali, peningkatan kesejahteraan yang merata, plus kita dapat melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur kita itu. Baik, Ibu Putri, kemudian Prof dan Pak Gede, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Sangat luar biasa sekali. Pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita masih akan kembali dengan topik kita, yaitu bagaimana 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan subtema perekonomian adat Bali. Sesaat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya. Perekonomian adat Bali masih menjadi topik kita pada dialog pada hari ini. Ibu, tadi disampaikan bahwa ini bisa dikatakan peran aktif masyarakat, kemudian pelibatan para Yoane sangat dibutuhkan juga dalam hal ekonomi atau perekonomian adat Bali ini sendiri. Ibu melihat nggak sih Bu, nanti akan ada pengaruhnya dari perkembangan digitalisasi, modernisasi, globalisasi terhadap sektor ekonomi, terhadap eksistensi nilai-nilai adat, kemudian agama dan budaya Bali yang sudah dimiliki sejak turun-temurun nantinya Bu? Ya, prinsipnya kan begini, sesuatu yang muncul jadi dari penemuan-penemuan dan karya cipta manusia itu di bidang teknologi sebenarnya kan untuk memudahkan kita. Baik. Jadi akan seperti pisau bermata dua. Okay. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi itu, jadi kecerdasan kita manfaatkan teknologi untuk sebanyak-banyaknya keuntungan kita, kebaikan kita, kemajuan kita. Tetapi kalau kita nggak mau memanfaatkan intelektual kita yang akan dijajah oleh teknologi. Contohnya sudah banyak, Madi. Dengan begitu pesatnya komunikasi sehingga soalnya seperti dunia ini tanpa batas, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Bahkan suatu saat barangkali orang akan menemukan bagaimana berkomunikasi dengan para dewa-dewa di kahyangan gitu kan. Sekarang kan baru antar negara ya. Ya jadi itu pengaruh kalau kita tidak punya filter yang kuat. Orang Bali ini tidak menggunakan wiwekanya antara kecerdasannya, kemudian rasanya, kemampuannya, itu ya bablas kita. Jadi itu akan merugikan kita. Satu contoh, ini yang bagus nih dari luar, udah keren nih, saya pakai aja. Padahal mereka tidak tahu kita punya yang lebih baik lagi. Dengan membawa yang dari luar blek ke sini, kan ini akan mati. Nah, boleh kita terinspirasi, tetapi jangan mengambil utuh-utuh. Salah satu contoh aja begitu. Nah, jadi kalau kita tidak kuat di daerah kita, ya kita membuka diri, ya bablas, arus itu akan menimpa kita. Jadi manfaatkan teknologi itu, kemajuan digital itu semaksimalnya untuk kepentingan dan kemajuan kita. Kalau tidak, ya sudah bablas kita. Menurut Ibu gitu. Ketika digital ini dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi kita, terutama yang bagaimanapun itu adanya di desa adat misalnya, tetapi kan tetap itu terkait dengan ekonomi, politik, dan budaya, kan seperti itu. Nah, teknologi ini kan akan mengaitkan semuanya itu. Kalau kita manfaatkan, baik yang akan datang. Tetapi kalau kita tidak mampu, teknologi akan menguasai kita, seperti itu. Baik, bisa dikatakan sejak dini pun masyarakat, anak-anak pun sekarang sudah begitu pahamnya dengan dunia digitalisasi, Bu. Iya, nah begini, kalau yang itu lagi titip pesan ini Madi, nanti kalau ngedit ini masukkan ya. Jadi apa pesannya Ibu? Pesannya ini kan belakangan lagi viral. Lagi viral. Ya. Nah, itu nanti itu penjajahan dalam bentuk lain yang kemudian akan menghilangkan generasi tangguh kita di masa depan. Itu jadi lewat apa? Lewat gadget. Itu penjajahan dalam bentuk lain. Kita dicekoki. Jadi titiang lunas kepada orang tua itu, sebelum anak-anak berusia 6 tahun jangan dulu dekatkan dengan yang namanya gadget. HP itu tolong jangan, karena secara kesehatan itu tidak baik dan juga mental. Sudah banyak sekarang ada game-game online ya, yang bertebaran itu di gadget itu, yang kemudian memunculkan sudah ada gangguan jiwa terhadap anak-anak kita. Begitu yang dapatkan dari Dinas Kesehatan. Ini kan mengkhawatirkan. Tidak ekonominya yang dibunuh, tetapi sumber dayanya. Nah, kalau sudah sumber dayanya, kayak air di sungai tidak dikuras, tetapi mata airnya ditutup. Kemudian di sungai tidak akan ada air yang mengalir, kan seperti itu. Ini sumber daya kita. Yang bilang ini penjajahan dalam bentuk lain lewat dunia digital. Karenanya silahkan saja semaju apapun teknologi kita. Jadi sekarang kita hadang. Memang kelihatannya nggak nyaman karena ya hasutan-hasutan atau namanya penjajahan seperti itu pasti akan meninabobokkan. Ibu-ibu ingin enak saja bekerja santai dengan apa? Memberikan anak-anak kita HP misalnya kan. Nah, sekarang anak-anak SD permainan online yang itu mestinya di dalam pikiran orang dewasa. Sekarang anak-anak kita diajak seperti itu. Nah, lalu kemudian orang tua juga mesti bijak bermedia sosial. Apa yang bisa kita unggah di media sosial? Nah, misalnya terkait keluarga, ketika akan menghukum anak-anak kita,
itu jangan diunggah di media sosial. Ketika orang tua kita meninggal, bahkan seluruh sekujur tubuhnya pun saking sayangnya itu diunggah, amor, ing, cintia, begitu kan itu. Jadi cerdaslah kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, karena ini apa? Ini kan akan tercatat. Bagaimana kita berbicara, itulah kapasitas kita. Bagaimana kita bermedia sosial, itulah kemampuan dan karakter kita. Jadi kelihatannya seperti itu. Jadi Titiang Nunas sekarang mari kita mulai bijak. Sudah sekian puluh tahun nih pesatnya teknologi yang dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Belum tentu juga semua aplikasi itu bertujuan baik untuk kita. Takutnya sumber daya masa depan bangsa kita itu yang sudah teracuni. Jadi kita akan lost generation, kita kehilangan satu generasi pemimpin di masa depan. Mulainya dari mana? Yang bilang mulai dari keluarga. Jadi ibu-ibu jangan bangga. Anak-anak kita itu 2 tahun, anak saya sudah bisa main HP, udah bisa telepon bapaknya. Jangan bangga, anak-anak kita lahir memang di zaman teknologi canggih. Mereka pemilik teknologi ini, dia akan bisa memanfaatkan itu. Tetapi baguskah untuk kesehatan fisik dan mentalnya? Kalau tidak, hentikan dulu. Ketika juga dia remaja memakai, kontrol lah. Makanya orang tua milenial, orang tua generasi Z, bahkan orang tua generasi Alpha mesti paham juga. Jangan bilang, saya udah tua, saya gagap teknologi. Kita mesti melek, walaupun tidak pelakunya. Paling tidak bisa mengontrol generasi muda kita. Nah, bagaimana kita akan menjalankan sistem perekonomian adat Bali kalau kerama adat kita sudah sumber dayanya nol besar nantinya akibat dijajah oleh teknologi itu. Baik, nah ini pesan yang sangat luar biasa sekali ya, sudah disampaikan oleh Ibu Putri sendiri ya. Itu pesan ya, Made. Baik, nah Prof, ini berarti ada upaya pemerintah melalui konsep pembangunan Provinsi Bali Nangun Satkesti Loka Bali yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Bali, tentunya ada hubungannya untuk menjaga eksistensi tersebut, Prof? Jadi salah satu program yang sedang disusun dan kita terus menerus dengan kelompok ahli maupun Pak Gubernur dengan Dinas Pendidikan adalah mewujudkan SDM Bali Unggul. Jadi membangun integritas, jati diri dan kompetensi atau keahlian. Jadi ini supaya berbasis dengan kearifan lokal. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Koster selaku Ketua Penggerak PKK, karena kuncinya ada di keluarga, Bu. Betul. Ya, terkait dengan penggunaan media sosial dan keterbukaan informasi di era digital. Kalau kita tidak bisa dan tidak bijak menggunakan ini, secara tidak langsung ini bisa menelanjangi kita. Oleh karena itu perlu mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Ini yang saya kira masyarakat perlu pahami. Betul. Karena kalau kita tidak bisa memfilter mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan dan tidak wajar disampaikan, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, juga berdampak pada orang lain. Sehingga terjadilah ini diskusi di medsos yang arahnya selalu negatif. Tidak untuk kebaikan kita. Ini adalah salah satu penggunaan media sosial, kemudian keterbukaan informasi, kemudian di era digital, dan ini tidak jarang juga berujung ke masalah hukum. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bunda Koster tadi sebagai Ketua Penggerak PKK, ini muaranya kan ada di keluarga. Nah, ini sangat tepat sekali. Jadi Pak Gubernur membangun regulasi, kemudian fasilitasi untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu kan ada di keluarga. Jadi Bunda Putri yang menyampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan melalui aksi sosial dan sosialisasi tersebut ya Ibu ya. Sosialisasi, termasuk program ini juga beliau yang menginisiasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur, dan itu semuanya adalah untuk masyarakat. Maka oleh karena itu partisipasi masyarakat itu sangat penting. Jadi saya kira itu yang dan di samping itu juga Pak Gubernur selalu melihat ada banyak power di Bali ini.
Misalnya sistem keamanan, kita punya si Pandu Beradat. Ekonomi punya perekonomian adat Bali. Kemudian juga sistem pemerintahan di desa punya desa adat dan desa dinas. Ini kalau ibaratnya sekarang kan dua power ini. Jangan dibenturkan ini. Harus disatu padukan. Kayak konsep hybrid itu kan. Jadi kalau kekuatannya dipadukan kan kayak mobil dua garda. Tetapi harus bersinergi. Harus bersinergi. Baik, nah, disinilah diperlukan kelihayan pemimpin untuk kapan kekuatan yang digunakan dan kapan kekuatan ini. Itu. Baik, Pak Gede, berarti apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang ideologi dan sistem perekonomian adat Bali? Ya, yang pertama harus dipahami oleh masyarakat bahwa kita tidak bisa menghadapi tantangan ke depan ini secara sendiri-sendiri. Itu nggak akan mampu sehebat apapun. Contohnya misalnya tidak ada satu desa adat pun sehebat apapun dia bisa ngelawan kekuatan ekonomi politik baik itu global maupun nasional. Nggak akan mampu. Nah, kita baru akan mempunyai kekuatan kalau kita melakukannya secara kolektif dalam satu sistem. Nah, ini yang didesain oleh Pak Koster. Hanya dengan sistem didukung oleh pemerintah baru mempunyai kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu yang tidak bisa dihadapi secara individual, harus dihadapi secara kolektif. Nah, inilah yang masyarakat terus-menerus harus kita edukasi supaya mereka paham. Itu. Jangan terus dipelintir, wah ini kepentingan politiknya Pak Koster. Bukan, ini kepentingan kita bersama, gitu loh. Untuk menyelamatkan Bali ke depan, bukan hanya dengan wacana, tapi dengan suatu konsep, gitu. Konsep konkret yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang sedang kita lakukan, membangun sistem sehingga kita nanti ke depan mempunyai kemampuan tidak saja menghadapi ancaman, tapi sekaligus menangkap peluang. Nah, kita punya potensi itu Pak. Jadi memang perlu dihidupkan apa yang sudah diwariskan leluhur, segilik seguluk selulung sebayantake. Ini menjadi sangat relevan sekarang. Setelah COVID ini seluruh dunia belajar bahwa ekonomi ke depan adalah ekonomi kolaboratif namanya, collaborative economics. Bentuknya ada network dan sharing, economic sharing. Kita punya warisan itu di Bali, budaya. Makanya kekhawatiran tadi teknologi itu kan dia ibarat pisau bermata dua. Dia bisa menghancurkan, tapi bisa juga menciptakan kemajuan. Nah, yang mana akan muncul? Budaya kita lah yang ini. Pak Koster secara tepat melihat 3 area, yaitu alam Bali, manusia Bali, budaya Bali. Disitulah kerangkanya. Jadi teknologi itu akan memberikan manfaat kepada kita. Bukan manusia untuk teknologi, tapi teknologi untuk manusia apabila nilai-nilai budaya mengontrolnya. Itu menyebabkan dia akan memberikan manfaat ke kita. Itu dan itu sudah dicanangkan dalam berbagai perda yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Sudah ada fondasinya di sana. Tinggal sekarang bagaimana kita mewujudkan ke dalam sistem. Baik, Ibu Putri selaku Ketua Tim Penggerak PKK dengan program aksi sosial dan sosialisasinya ini sendiri, kemudian tentunya ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang perekonomian adat Bali ini sendiri, Bu? Ya, jadi pertama kita harus menyampaikan dulu apa itu, bagaimana itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak kita tadi, kita paham ada sekarang kekuatan di desa dinas dan kekuatan di desa adat. Itu yang ada di Bali, itu yang harus dipahami. Lalu kemudian jadi kita yang berada di wilayah adat, itu jadi kelompok masyarakat, prajurunya, itu harus memahami juga kekuatan dan kemampuan kita, baik itu secara komunal maupun personalnya. Jadi kuatkan diri di situ dan landasannya adalah kita patuh, turut pada apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Jadi jangan karena kita merasa, oh ini kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita jangan bebas yang kebablasan. Jadi dengan aturan
ekonomi perekonomian adat yang kita miliki. Jadi dari ranah adat itulah para pemimpin kita, para perjuru kita ingin menyehatkan, mensejahterakan, meningkatkan kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena itu peluang. Kalau kita tidak manfaatkan peluang itu, nanti orang lain yang akan masuk mengisi peluang tersebut dan kita akan terpinggirkan. Karenanya kita cari informasi yang baik, walaupun sekarang niki kita tidak bisa lengkap menyampaikan apa itu yang namanya sistem perekonomian adat yang ada di Bali, kan kita bisa klik di website, di media-media sosial gitu. Jadi dengan teknologi yang canggih, seluruh masyarakat adat di Bali cari informasi yang tepat, jangan termakan hoax, itu baru namanya kita yang menguasai teknologi, bukan teknologi yang menjajah kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah dapat teresapi, sehingga dapat kita lakukan dengan baik dari ranah kita masing-masing. Menurut Ibu sih begitu, Mandi. Baik. Ibu, ini bisa dikatakan saya mengambil kesimpulan sedikit tentang apa yang kita berbicarakan kali ini perekonomian adat Bali niki sendiri bukan hanya wacana, tetapi juga konsep yang harus diimplementasikan, yang harus pro Krama Bali. Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi. Om. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara, hidupkan